tanggal 20 Mei 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan pasukan. Ada Inspektur Upacara. Hormat! Rem! Tegak! Rem! Laporan Komandan upacara. Namun, upacara peringatan Sabda Nasional ke 114 20 Mei 2022 siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan upacara.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, heningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diserahkan. Amanat. Istirahat di tempat. Rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Rawil atau yang mewakili yang kami hormati, pimpinan UPD tingkat kecamatan yang kami hormati, Ibu Bapak Kepala Desa, Lurah yang kami hormati, serta peserta upacara yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang berbahagia. Berikut akan saya bacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-114 Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama, menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir ini. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja, guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional. Mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasional Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi. Di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia pada tahun 1908. Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari bangsa-bangsa yang lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa selanjutnya, seperti IDC Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta
geopolitik menjadi tidak stabil. Kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Pada sisi penanganan COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus. Data per 13 Mei 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Namun demikian, kita patut tetap waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan, hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2022 terhadap triwulan pertama 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi, 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tinggi, yakni sektor usaha transportasi dan pergudangan 15,79%, sektor jasa lainnya 8,29%, sektor informasi dan komunikasi 7,14%. Mari terus kita bekerja keras dan bersinergi menjaga, mempertahankan dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif, serta menjamin berkelanjutan kehidupan di masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia tahun ini mengusung 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini, yakni di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19 tidak pernah meluruhkan cita kita untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat. Indonesia terus mendorong negara-negara anggota G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan siap berkolaborasi serta menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerjasama ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengutip ucapan Dr. Sutomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19, juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia
dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ayo bangkit lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan ditandatangani. Demikian telah saya bacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-114 Hari Kebangkitan Nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, serta masyarakat Wonosobo atas sinergi yang luar biasa selama ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Secara real, rendahnya kasus aktif COVID-19 di Wonosobo didorong oleh sinergi dan semangat masyarakat yang luar biasa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, serta dukungan dari berbagai sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan. Demikian pula dengan gotong royong selama pandemi berlangsung yang patut kita lestarikan sebagai budaya dan kebiasaan baik yang hendaknya dapat terus aktif selama-lamanya. Di samping itu, saya menilai tema presidensi G20 tahun ini sangatlah relevan dengan keadaan bangsa di mana seluruh Indonesia sedang berupaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemi. Hal ini selaras dengan upaya yang tengah kita lakukan di Wonosobo, terutama dalam memutar kembali roda perekonomian dan menanggulangi daerah yang menghadapi kemiskinan ekstrim, di mana sangat diperlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk dapat secara efektif mengatasi permasalahan ini. Maka tidak berlebihan kiranya jika saya mengajak pada seluruh yang hadir di sini dan masyarakat Wonosobo pada umumnya untuk bersama-sama menyatukan langkah dalam menanggulangi berbagai dinamika kebangsaan serta mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Persatuan dan kebersamaan selalu menjadi kunci utama dalam keberhasilan setiap upaya problem solving yang kita canangkan selama ini. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa persaudaraan yang harmonis dalam masyarakat menjadi penting dalam mengatasi problem kebangsaan yang tengah berlangsung selama ini. Gotong royong, saling memahami, dan tanggap terhadap keadaan lingkungan menjadi sebuah kepekaan yang harus kita miliki, yang akan bermuara kepada menguatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Saya harap persatuan Kabupaten Wonosobo yang memiliki keragaman latar belakang budaya dan agama tidak tergoyahkan dan dapat senantiasa kuat sebagai wujud penerapan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya atas nama pribadi sekaligus pemerintah dan masyarakat Wonosobo, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Mari kita rawat persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah berjalan harmonis demi mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tidak lupa saya mengingatkan, mari tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi
mobilitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat SAG. Siap! Rem! Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang maha mempersatukan, Engkau maha kuasa menghimpun jiwa kami yang bercerai-berai menjadi bersatu. Engkau maha kuasa membalikkan hati manusia yang terpisah menjadi bermaut. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berikan kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Eratkanlah tali silaturahim di antara kami agar saling merawat persaudaraan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dengan mengagungkan asma-Mu ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, Nabi Maha Mengetahui. Berkat izin dan ridha-Mu, pada saat ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 di tahun 2022. Melalui momentum ini kami bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Berikan kepada kami petunjuk-Mu atas jalan yang benar dan kemampuan untuk menjalaninya. Jangan biarkan keegoisian di hati kami meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang sudah ada. Berikan kepada kami kekuatan untuk bangkit bersama demi negeri tercinta ini. Ya Allah, Ya Qadir, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Berikanlah kesabaran untuk segenap pemimpin negeri ini dalam mengemban amanah kepemimpinan yang Engkau berikan kepadanya ya Allah. Dan jadikan pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. Berikan juga kekuatan dan persatuan pada hati seluruh masyarakat bangsa kami, agar dapat berjuang dan bangkit bersama para pemimpin negeri ini untuk menjadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha mengetahui dan Maha memberi petunjuk, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Bukakanlah bagi kami jalan untuk keluar bagi segala kesulitan. Ajarkan kami atas apa yang belum kami ketahui dan sempurnakanlah segala kekurangan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Terima kasih. Bubarkan. Rem! Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara, hormat! Rem! Tegas! Rem! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Saudara telah
Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai. Masing-masing komandan kopi disesuaikan rencana. Jangan. Jangan. Berjalan. Tanpa pengorbanan, berjalan. Rencananya apa sih? Apa? Disesuaikan rencana. Kami aturkan pada Cepat sih kita, cepat sih siapa? Izin lepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgih Kuncoro, Camat Kertek, Kabupaten Wonosobo. Pada hari ini mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, kami mengajak kepada segenap lapisan masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, OPD yang ada di wilayah Kecamatan Kertek dan Kepala Desa Lurah sekecamatan Kertek untuk saling bersinergi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir ini. Dengan harapan semoga dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini akan membangkitkan suasana, akan menggairahkan masyarakat di dalam percaturan perekonomian masyarakat, dan juga rasa gotong royong kita pupuk kembali sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia khususnya Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo akan semakin jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai tonggak kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menuju Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Kecamatan Kertek mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Kertek bangkit, Kertek maju.